Sepotong kisah dunia, penembak dari perairan tenang. Di balik kerimbunan hutan bakau yang merambat di muara-muara tropis, tempat akar-akar menggantung seperti jemari bumi yang memeluk air asin dan tawar sekaligus. Kehidupan diam-diam bergeliat dalam keheningan yang nyaris suci. Disinilah, ketika fajar belum sepenuhnya membuka matanya dan cahaya matahari masih malu-malu menyentuh permukaan air, telur-telur kecil menetas tanpa suara. Dari cangkang-cangkang mungil itu, lahirlah makhluk-makhluk transparan, lembut dan nyaris tak kasat mata. Termasuk satu di antaranya, yang kelak akan dikenal bukan karena ukurannya, tapi karena kemampuannya yang luar biasa. Dialah ikan sumpit. Makhluk kecil yang tumbuh dalam kesunyian perairan Payau, namun membawa warisan naluriah yang menakjubkan, kemampuan menembak dengan semburan air. Bukan sekadar insting, melainkan seni yang lahir dari pengamatan, kegagalan, dan latihan yang nyaris tak terlihat oleh mata manusia. Ia tidak lahir sebagai pemburu, ia hanyalah larva mungil yang mengambang, dibelai oleh arus pelan, belajar membaca dunia dari cahaya yang menari-nari di permukaan air, dari daun-daun jatuh yang perlahan tenggelam, dan dari gerakan serangga yang seolah menantang dari dunia atas. Disinilah ia mengenal dua dunia, satu di bawah, tempat ia bernapas dan berlindung, dan satu di atas, tempat mangsa-mangsanya berjalan tanpa tahu bahwa dari dalam air ada yang memperhatikan. Waktu berjalan. Tubuhnya mengeras, sisiknya mulai berkilau keparakan, dan garis-garis gelap menyerupai panah tumbuh di sisi tubuhnya, seolah alam menuliskan takdirnya dengan tinta genetik. Ketika saudara-saudaranya berpencar, ia tetap bertahan di wilayah bakau yang rumit, karena disinilah pelajaran terbesar diberikan. Bagaimana memahami pantulan cahaya, mengukur sudut, dan menyatu dengan ketenangan air agar semburan airnya tepat mengenai sasaran. Awalnya, ia sering gagal. Semburannya hanya memercik, tak menjatuhkan serangga apapun. Namun ia tidak menyerah, ia mencoba lagi dan lagi. Ia memperbaiki sudut, menyesuaikan posisi, menunggu waktu yang tepat. Dan akhirnya, pada suatu siang yang terang, ia berhasil. Seekor serangga kecil yang hinggap di daun tumbang oleh tembakan airnya dan terjatuh ke permukaan. Bagi dunia luar, itu hanya semburan kecil dari ikan kecil. Tapi bagi sang penembak air, itu adalah kelulusan, tanda bahwa ia telah menaklukkan hukum bias cahaya, bahwa ia telah mampu menipu matanya sendiri untuk melihat kebenaran dari pantulan, dan bahwa ia siap memainkan perannya dalam kehidupan yang lebih besar dari dirinya. Ia bukan predator buas. Ia tak pernah menciptakan teror atau kehebohan, tapi dalam ketenangan yang ia kuasai, tersembunyi kecermatan, ketekunan, dan harmoni. Dan disinilah kisahnya dimulai, bukan sebagai cerita tentang kekuasaan, tetapi tentang keseimbangan, bukan tentang kebesaran tubuh, tetapi tentang ketepatan pikiran alami. Karena dunia yang benar-benar hidup, bukan hanya dipenuhi oleh makhluk besar yang berkuasa, tapi juga oleh makhluk kecil yang tahu perannya dan menjalaninya dengan setia. Hari-hari berlalu seperti lembar-lembar tak bersuara yang terlipat dalam arus air. Ikan sumpit terus tumbuh, bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam keahlian dan ketajaman insting. Tubuh mungilnya kini tampak lebih tegap. Sisik-sisiknya mengilap dalam pantulan cahaya seperti perak cair, dan pola menyerupai anak panah di tubuhnya kini lebih jelas, seperti tanda dari takdir yang tak bisa dihindari. Ia bukan lagi larva yang belajar memahami dunia. Ia telah menjadi penembak, tapi bukan penembak untuk mencelakai. Ia menembak untuk bertahan, untuk hidup, dan secara tak langsung, untuk menjaga. Keahliannya bukan sekedar semburan air, itu adalah buah dari perhitungan presisi, latihan tak henti, dan adaptasi terhadap ilusi optik yang diciptakan oleh permukaan air. Sebab dari balik permukaan, dunia atas tampak berbeda, pantulan dan bias cahaya menipu pandangan, serangga yang tampak berada di satu titik, sesungguhnya berada di tempat lain. Tapi ia telah menguasai tipu daya itu. Ia menghitung, memperbaiki sudut, dan melepaskan semburan air melalui rekahan kecil di antara lidah dan langit-langit mulutnya. Semburan itu bukan sembarangan. Ia membentuknya seperti peluru, menyatu dari tekanan dan ketepatan waktu. Plok. Satu tembakan, satu hasil. Serangga jatuh. Mangsa diraih. Dan dunia tetap dalam diam. Namun, ia tidak menembak setiap saat. Ia memilih. Ia tahu bahwa di alam, berlebihan adalah awal kehancuran. Ia hanya menembak bila perlu. Ia makan gak lapar.
Ia mengincar kampas raka, bukan karena ia tahu batas moral, tapi karena ia tahu menjadi bagian dari pola besar yang mengalir dari daun ke air, dari serangga ke ikan, dari ikan ke burung, dan kembali ke bumi. Di dalam ekosistem yang rumit ini, ikan sumpit memainkan peran yang tak terlihat. Ia adalah pengendali alami populasi serangga yang hinggap dan terbang di atas permukaan air. Tanpa kehadirannya, jumlah serangga bisa melonjak tak terkendali, merusak daun-daun muda yang menjadi tempat tumbuhnya generasi baru pohon bakau, dan ketika daun rusak, burung-burung kehilangan tempat berlindung dan mencari makan. Ketika burung pergi, rantai makanan terganggu, dan semua itu dimulai dari satu makhluk kecil yang biasanya tidak dihitung. Ikan sumpit hidup di antara dua dunia, air dan udara, dan ia menjangkau keduanya dengan satu cara yang tak bisa ditiru makhluk lain. Ia adalah penghubung, perantara yang tenang, penjaga diam dari harmoni yang tak tertulis. Namun tidak semua tetap seperti semula. Beberapa musim berlalu, dan sesuatu mulai berubah. Arus air menjadi tak melentu. Terkadang terlalu deras hingga mengikis lumpur tempat bakau bertumpu. Di saat lain, air terlalu surut, membuat akar-akar terpapar matahari terlalu lama. Serangga-serangga muncul dalam jumlah ganjil, terlalu banyak di beberapa tempat, terlalu sedikit di tempat lain. Burung-burung pun mulai resah, berpindah tanpa arah. Ikan sumpit tidak tahu sebabnya. Ia tidak tahu tentang pemanasan global, pembangunan pesisir, atau pencemaran, tapi ia merasakannya. Ia berenang ke tempat-tempat yang dulu penuh kehidupan, hanya untuk menemukan bahwa kehidupan itu telah surut, pergi bersama arus yang berubah. Namun ia tidak mengeluh. Ia tetap menembak, tetap mengintai, tetap menjaga. Karena bagi dirinya, selama ia hidup, masih ada bagian dari dunia ini yang bisa disimbangkan. Dan bayangkan, jika ia tak pernah menembak, apa jadinya makan bakau tanpa sentuhan lembut semburan airnya? Tanpa ia sadari, ia adalah bagian dari mekanisme alam yang menjalar ke segala arah. Tanpa kehadirannya, serangga menjadi hama, tumbuhan terganggu, burung pun pergi. Tanpa ikan sumpit, dunia tetap berputar, tetapi musik kehidupan kehilangan satu nadanya yang halus, nyaris tak terdengar, tapi sangat menentukan. Ia adalah bukti bahwa kehebatan tidak selalu bersuara keras, bahwa peran besar bisa datang dari makhluk kecil, bahwa ketekunan diam dapat mengalahkan kekacauan yang bising. Ia menembak bukan untuk menguasai, tetapi untuk menyeimbangkan. Ia hidup bukan untuk dikenal, tapi untuk memberi makna diam-diam. Dan begitulah, di setiap perairan tropis yang masih menyimpan riak-riak sunyi, di balik akar-akar bakau yang menggantung, semburan kecil mungkin masih terdengar. Itu bukan suara yang menggelegar, tapi itu adalah suara dari keajaiban kecil yang masih bertahan. Seorang penjaga ekosistem, seekor pemanah tanpa busur, seekor penembak dari perairan tenang. Sungai itu tetap mengalir, meski bebannya bertambah. Akar-akar bakau masih merambat dan memeluk lumpur, meski beberapa mulai mengering diam-diam. Cahaya pagi masih menari di permukaan air, walau kini sering terpantul oleh lapisan minyak atau bayangan bangunan asing di kejauhan. Tapi di balik semua perubahan itu, sesuatu tetap bertahan. Jejak halus dari kehidupan seekor ikan yang tak pernah meminta tepuk tangan. Ikan sumpit tak pernah tahu bahwa dirinya istimewa. Ia tidak tahu bahwa semburan airnya dikagumi para peneliti, bahwa keakuratannya menjadi inspirasi bagi dunia ilmu pengetahuan. Ia juga tidak tahu bahwa para seniman dan pengamat alam diam-diam menulis tentangnya, merekamnya, mengabadikannya. Ia hanya tahu satu hal, hidup sebagaimana semestinya. Tapi justru karena kesederhanaannya, ia meninggalkan warisan. Warisan yang tidak tertulis di batu, tidak dibangun dengan tangan, dan tidak dibanggakan oleh keturunan. Warisan itu hadir dalam bentuk rikma yang tetap. Makan secukupnya, berburu seperlunya, menjaga keseimbangan tanpa sadar bahwa ia sedang menjaga sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Di dalam tubuhnya yang kecil, tertanam pelajaran besar. Ia adalah makhluk yang memadukan kecermatan visual, keterampilan fisik, dan naluri alami dalam satu gerakan sederhana, semburan air. Tapi semburan itu bukan sembarang semburan. Ia lahir dari pengamatan, kegagalan, dan pengulangan. Sebuah proses belajar yang tanpa guru, tapi menghasilkan keahlian yang tak semua makhluk bisa tiru. Dan mungkin disitulah letak inspirasi terbesarnya. Ikan sumpit mengajarkan bahwa kemampuan luar biasa tidak selalu berasal dari kekuatan besar, tapi dari kepekaan terhadap lingkungan dan ketekunan dalam kesunyian. Bagi kita, manusia yang sering mengejar pencapaian besar dan melupakan detail kecil di sekitar, ikan sumpit menjadi cermin. Ia mengingatkan bahwa dunia ini dijaga oleh jutaan makhluk kecil yang tidak pernah menuntut penghargaan. Ia menyadarkan bahwa setiap kehidupan sekecil apapun menyusun harmoni yang rapuh namun indah.
Mungkin saat ini, di suatu muara yang jauh dari keramaian, masih ada seekor ikan sumpit yang melayang telan di bawah permukaan. Ia mungkin sedang menanti serangga yang hinggap, atau sekedar diam dalam bayangan akar. Ia tidak tahu bahwa kisah hidupnya sedang diceritakan. Ia tidak butuh tahu, karena ia tidak pernah hidup untuk dikenang. Ia hidup untuk menjaga. Dan selama masih ada daun yang bergoyang di atas air, selama masih ada serangga yang terjatuh oleh semburan mungil, maka warisan ikan sumpit akan terus mengalir bersama arus waktu. Bukan sebagai legenda yang dibesar-besarkan, tapi sebagai kebenaran yang sunyi, bahwa dalam dunia yang penuh gejolak, selalu ada makhluk-makhluk tenang yang menjaga keseimbangan, satu tembakan air dalam satu dunia yang rapuh. Karena kadang, yang paling berharga bukanlah yang paling bising, tapi yang paling setia menjalankan perannya, walau tak pernah disorot.